Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jembermu, semoga kita tetap sehat, tetap ceria, dan juga tidak lelah beribadah, tidak lelah untuk memperbaiki diri. Iman kita perbaiki, ilmu kita perbaiki, dan kita tetap istiqomah untuk berislam. Sobat Jembermu, hari ini kita akan berbicara tentang ekonomi Islam. Di samping kita, di studio ini telah hadir Bapak Tony Herlambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dosen pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan sudah doktor S1 di Unmu Jember, S2 di UNED Jember, dan S3-nya di Universitas Brawijaya Malang. Ustadz lulus tahun berapa S3 Ustadz? Tahun 2013. 2013 gitu ya. Istri orang Surabaya ya? Istri orang Surabaya, iya, alhamdulillah. Iya, putra putri? Alhamdulillah 2. Alhamdulillah 2 ya. Inginnya 5 tapi alhamdulillah dikasih 2. Sobat Jembermu, kita akan berbicara tentang ekonomi Islam. Islam ada di mana-mana. Islam untuk apa saja, termasuk kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Maka kita persilahkan dahulu kepada tokoh kita, Pak Tony Herlambang, tepatnya Pak Dr. Tony Herlambang, untuk menjelaskan bagaimana tentang ekonomi Islam. Monggo Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Heri atas kesempatannya. Ekonomi Islam kalau di Indonesia lazim kita mengenal sebagai ekonomi syariah. Kenapa di internasional itu pakai Islamic Bank, sedangkan di kita itu bank syariah, ada bank muamalah, seolah-olah tidak lepas atau beda dengan Islamnya, karena memang di Indonesia tercinta kita ini inginnya ekonomi syariah itu bisa merekrut orang-orang non-muslim juga. Jadi seperti itu. Ya, lain dengan di luar negeri ada Islamic Bank, jelas semuanya Islamic Bank. Kemudian lembaga-lembaganya Islamic Financial dan semua. Nah, sebenarnya sama. Kalau ekonomi Islam itu sebenarnya adalah aktivitas ekonomi yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW di Al-Hadis. Sehingga ekonomi Islam itu seluruh perilakunya harus berdasarkan wahyu dan juga dari hadis Rasul dan juga perilaku para sahabat. Jadi seperti itu. Ekonomi syariah sebenarnya lingkupnya lebih sempit daripada ekonomi Islam, karena kalau syariah hanya apa-apa yang telah menjadi kodifikasi, yang sudah dibukukan, yang sudah resmi dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariat. Jadi seperti itu. Sedangkan ekonomi Islam lebih luas cakupannya. Tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita lebih enak, lebih luas ya ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Iya, tapi Indonesia ini memang masyarakat unik. Dan rupanya kita memang tidak lepas dari masyarakat yang majemuk, betul. Nah, kalau kita berbicara aplikasi ekonomi syariah atau ekonomi Islam di Indonesia itu bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, ekonomi Islam di Indonesia khususnya yang menggunakan label ekonomi syariah, bank syariah, sukuk syariah, kemudian saham syariah, finance syariah, macam-macam semuanya, dan cuma ada satu bank muamalah misalnya. Keseluruhan nasabahnya itu terbesar sedunia. Jadi internasional terbesar. Pada data tahun 2018 saja Indonesia sudah lebih 40 juta nasabah. 40 juta nasabah. Itu tahun 2018.
belum ada survei terbaru, insya Allah bisa jauh lebih tinggi dari itu. Perkiraan mungkin 2 kali lipatnya, bisa 80 juta nasabah. Sehingga kemudian perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu sangat dahsyat sekali, membuat para investor-investor luar dan dalam negeri semakin giat untuk memberikan investasi syariah itu. Apakah mungkin Ustadz seperti orang non Muslim kita crosskan orang Yahudi itu apa bisa ya invest di situ ya? Alhamdulillah untuk dari sisi internasional termasuk di Indonesia ini ada data yang menarik di tahun 2000 melihat perkembangan Islamic Financial luar biasa sekali, maka ada lembaga yang unik yaitu Meyer Capital. Meyer Capital itu lembaga murni milik saudara kita Yahudi ya. Dan mereka menginvestasikan miliaran dolar untuk di perbankan syariah. Kemungkinan juga di bank-bank syariah di Indonesia, kalau ditelusuri ya, kita tidak boleh mentelusuri, itu bisa saja ada variabel yang berhubungan dengan Meyer Capital. Dan Meyer Capital Investment judulnya, bisa dicari di internet atau macam-macam. Itu meluas ya sampai ke negara-negara di Arab, negara-negara di Eropa, di Turki, itu seperti itu. Jadi ternyata yang tertarik dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini bukan hanya kita yang beragama Islam, tapi ternyata orang-orang di luar atau non-Islam juga banyak sekali, alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi sistem ekonomi Islam tidak saja dinikmati intern, tapi alhamdulillah bisa terbukti seperti itu. Betul. Kalau yang membedakan Ustadz, ekonomi Islam dengan ekonomi model kapitalis, model sosialis, itu bagaimana Ustadz posisi daripada ekonomi Islam ini Ustadz? Inggih, alhamdulillah. Memang itu pertanyaan yang berat tapi memang wajib dijawab. Jadi di ekonomi Islam itu pertama dalam hal kepemilikan Ustadz. Di ekonomi kapitalis itu pemilikan individu sangat betul-betul luas ya. Jadi hampir kesemuanya ekonomi yang berjalan itu miliknya individu. Sedangkan kalau di ekonomi sosialis keseluruhan aktivitas ekonomi itu adalah milik negara dan negara berhak menentukan apapun. Nah, kalau di ekonomi Islam ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang utama, barang, non-barang, alam, sekitarnya semuanya adalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada seluruh manusia untuk memakmurkan bumi. Sehingga meskipun kita memiliki investasi pribadi, misalnya 1 miliar, jangan sampai kita beranggapan 1 miliar itu adalah milik kita sendiri, tapi semuanya adalah titipan Allah. Sehingga dengan demikian, ketika kita rugi misalnya, kita pasrah kepada Allah, ya sudah, ini ketetapan. Tapi ketika kita untung, tidak kemudian menjadi sombong. Itu uniknya di sistem ekonomi Islam ini. Sehingga menurut saya ekonomi Islam itu adalah dalam duniawi dan juga ukhrawi, dapat juga semuanya. Sehingga semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena ekonomi Islam menurut pakar namanya Ibnu Khaldun yang menulis Al-Muqaddimah, menyinggung juga tentang ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu adalah bagian dari muamalah Islam. Jadi ada juga di kitab Iqtisaduna dari Sayyid Sadr, itu orang Irak yang menulis tentang Iqtisaduna, ekonomi kita, bahwa ekonomi itu harus didasarkan kepada penyembahan kepada Allah, bukan pada pencarian keuntungan semata, tapi semuanya dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Bahkan mereka menyatakan bahwa ketika kita bekerja, realitasnya kita bekerja
karena Allah yang jadi bosnya, yang maha bosnya. Jadi bukan pimpinan kita yang kelihatan ini, tapi kita niatnya lillahi ta'ala untuk Allah. Sehingga pertanggungjawabannya luar biasa sekali. Pertanggungjawaban akhirat, pertanggungjawaban dunia. Gitu. Sehingga saya menjadi penasaran ini, Ustadz, karena perusahaan-perusahaan besar itu adalah yang memiliki orang-orang kapitalis. Tidak lillah, tapi berorientasi kepada keuntungan, profit, atau mungkin dalam bahasa teori itu nilai lebih gitu. Ya. Jadi di satu sisi kita ingin ayo lillah, tapi di sisi yang lain individualisme. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi memang ekonomi Islam itu kan memang perjalanannya itu merupakan hasil dari ijtihad para sarjana-sarjana muslim, karena mereka ingin agar aktivitas ekonomi itu selamat dunia dan akhirat, tidak kemudian melanggar. Dan ada suatu semboyan, kalau engkau tidak bisa merubah seluruhnya, maka janganlah engkau tinggalkan seluruhnya, tapi berupayalah ya di jalan itu, untuk berupaya tetap di jalan kebenaran. Nah, para pelaku ekonomi Islam itu sangat yakin bahwa meskipun kita masih sedikit, tapi bisa akan memberikan rahmah kepada sekalian alam, rahmatan lil alamin. Sehingga kita tetap optimis, dan di lembaga-lembaga usaha-usaha yang kapitalis itu kita optimis ada person-person yang berhaluan ekonomi Islam. Sehingga kemudian itu dalam pelaksanaannya dia akan amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan ini adalah pemberian Allah dan amanah dari Allah. Sehingga kemudian dalam menjalankannya dia akan menjadi berprestasi. Banyak seperti itu. Jadi orang-orang ekonomi Islam tetapi bekerja di orang-orang kapitalis. Dan kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya dari syariat itu sangat tidak masalah begitu. Tidak masalah. Saya tertarik sekali ijtihadnya ekonomi, karena begitu cepatnya roda perputaran ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Terus itu yang ijtihad tiada tara. Walaupun memang sebetulnya tidak sendiri, jadi semua ilmu akan seperti itu. Tapi saya membayangkan betapa sulitnya ijtihad dalam kompetisi yang sungguh-sungguh, tiap detik itu perlu strategi, terjadi perubahan, kemudian perlu strategi. Ini gimana Ustadz ini? Betul. Jadi memang upaya itu upaya yang serius, Ustadz. Melihat para perilaku ekonomi sahabat, melihat para perilaku keluarga Nabi, melihat perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu semuanya dijadikan model untuk diambil dan kemudian disesuaikan dengan konteks kekinian gitu. Jadi disesuaikan. Misalnya kalau dulu itu tidak pernah ada saham, maka kemudian kita mengaplikasikan bagaimana kalau saham syariah misalnya. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita carikan metode-metode ijtihad yang mungkin begitu melalui dalil-dalil dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Bahkan sekarang ada juga untuk real estate, ada real estate syariah, semuanya real estate syariah. Meskipun memang seperti misalnya perbankan syariah, masih banyak yang dari umat Islam sendiri yang merasa wong belum syariah beneran. Wong namanya proses ijtihad ijtihad, jadi itu. Bahkan kalau orang non-muslim melihat di lembaga perbankan syariah itu, wah ini bunganya bisa lebih tinggi dari kita ini. Padahal bukan realitas bunganya, tapi kan karena kerjasama antara bank syariah
dengan para investor itu kerjasama. Nah, memang pembagian hasilnya itu yang mereka anggap sebagai bunga. Iya, jadi seperti itu. Memang kalau sempurna betul sesuai syariah mungkin masih belum, tapi setidaknya kan sudah menuju. Gitu. Setidaknya sudah menuju. Jadi seperti itu, Ustaz. Kita harus optimis. Iya, jadi kita tidak ini halal, ini haram saja, tetapi solusi. Betul, solusi. Kita sering orang menjustifikasi itu belum 100%, itu 80 saja belum. Betul. Padahal ini proses tadi. Proses solusi. Dari segi praktikal Islamic syariah itu misalnya sekarang sudah ada akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini sistem yang kemudian kita dalam pelaporan keuangan itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum-hukum Islam. Dan itu sudah dipraktekkan dimanapun, bahkan dipraktekkan di lembaga-lembaga non syariah untuk ekonomi syariah itu. Bahkan ada sampai pada apanya itu softwarenya sudah ada. Dan banyak yang sudah ada software untuk akuntansi syariah itu. Dan kalau saya tak kembali ke belakang, maaf, sebetulnya bukan hal yang baru, karena Nabi kita kan orang usaha. Subhanallah. Betul. Justru dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh teladan itu, baik teladan akhlak, teladan keyakinan, teladan pada praktek-praktek dagang, bisnis seperti itu. Jadi kalau seperti itu berarti subhanallah, medan yang harus dilakukan oleh ekonomi Islam atau ekonomi syariat ini betul-betul punya struktur, punya fungsi yang terus berkembang. Ustaz. Saya tidak bisa membayangkan ada real estate syariah. Betul. Terus cara kerjanya bagaimana? Maka Ijtihad terus. Ijtihad itu terus harus dilakukan. Harus dilakukan ya. Dan memang memerlukan dukungan siapapun yang beragama Islam gitu, agar betul-betul ijtihad ekonomi Islam itu terlaksana sebenar-benarnya sehingga menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Iya. Kalau kita kembali kepada beratnya ijtihad itu. Lalu pakar kita atau saya lebih tinggi dewan-dewan pakar kita dalam menggodok ekonomi syariat atau ekonomi Islam. Itu sejauh mana Ustadz yang dilakukan? Kalau saya melihat itu sebenarnya intens mereka untuk mencari formula-formula baru untuk melakukan itu. Misalnya ada tokoh namanya Dr. Shafi'i Antonio. Bahkan beliau sudah menerbitkan beberapa buku tentang jalan-jalan bisnis syariah itu, misalnya saham syariah, sukuk syariah, investasi syariah, kemudian kerjasama syariah, perumahan syariah, dia sudah buat itu. Itu kan bukti bahwa memang sarjana-sarjana kita itu serius. Ini belum lagi penelitian pada bisnis syariah yang belum dibukukan. Itu banyak sekali. Bahkan di tingkat internasional, jurnal-jurnal internasional yang bertema syariah dan bertema Islamic business, Islamic economic, luar biasa jutaan, Ustaz. Jutaan gitu ya. Tinggal bagaimana para praktisi syariah itu mengambil intisari yang bagus kemudian diaplikasikan dalam bentuk lebih real pada praktek-praktek syariahnya. Jadi sebetulnya para pakar kita itu tidak tinggal diam, tapi terus berupaya berijtihad sampai serinci itu. Di Yogyakarta itu ada namanya Prof. Muhammad. Prof. Muhammad ini kabarnya masih keturunan dari Laksamana Cengho. Di Prof. Muhammad ini bahkan membuat teori-teori tentang ekonomi mikro syariah, ekonomi makro syariah. Yang serba hitungan-hitungan rinci itu syariahnya bagaimana gitu. Itu kita patut acungi jempol pada para sarjana-sarjana kita. Dan buku-bukunya sudah banyak
tanpa menyinggung agama lain, mungkin agama lain tidak serinci itu untuk tidak serinci itu. Iya. Tidak serinci itu. Iya. Jadi, dan masih banyak peluang para sarjana-sarjana untuk merumuskan bagaimana praktek-praktek syariah di berbagai dimensi kehidupan, dimensi kegiatan aktivitas kemanusiaan ini. Sekarang seperti itu. Bagaimana kalau itu diterapkan kepada mahasiswa kita, Ustadz? Itu sangat bagus sekali. Dan itu sudah dilakukan, Ustadz, ya? Insya Allah sudah dilakukan meskipun belum ada label bahwa itu syariah. Iya, belum ada label, kita sudah melakukan itu sebenarnya. Iya. Tanpa harus ada label syariah. Itu. Katanya orang cukup dikarami dengan ekonomi syariah. Di situ ada kesabaran, di situ ada kejujuran, di situ ada keadilan, dan kira-kira seperti itu. Betul. Ya. Ustadz, maaf saya mantapkan kembali. Kalau mahasiswa ini diajari tentang itu kan sungguh luar biasa. Luar biasa, Ustaz. Dan kalau kita kembali ke mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah, sejauh mana sih penerapan ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang sudah kita lakukan? Jadi kalau saya untuk pada aspek praktek-praktek mahasiswa, jadi misalnya mereka punya bisnis, mereka punya aktivitas ekonomi, setidaknya melalui mata kuliah ekonomi Islam melalui Al-Islam 1, Al-Islam 2 sampai Al-Islam 4, setidaknya mereka sudah bisa mempraktekkan itu. Praktek kejujuran, praktek menjauhi kedoliman, praktek tidak kemudian melakukan sifatnya seperti judi begitu. Karena memang di ekonomi syariah kita tidak boleh spekulasi berlebih. Tidak boleh spekulasi berlebih. Jadi apa-apa yang tidak jelas dan tidak rasional itu harus dihindarkan kalau di ekonomi Islam itu. Maka dalam pengajaran teknik bisnis kita sudah terapkan itu, Ustaz. Meskipun tidak bernama bisnis saja. Tapi kita terapkan itu. Nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai itu. Esensinya kita ajarkan gitu. Kembali ke pengajaran, Ustadz. Maaf. Apa ada universitas atau lembaga non-Islam yang buka prodi ekonomi syariah? Nah, itu kayaknya ada, tapi di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri ya. Hampir semua universitas besar membuka tentang studi Islamic Economic. Islamic Economic. Jadi tidak bernama syariat ekonomik, tidak, tapi Islamic Economic. Lebih general. Dan itu sudah ada. Di Princeton, di Oxford, kemudian di beberapa universitas di Amerika. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang menarik bagi mereka. Kalau sudah seperti itu, saya ingat Bapak Koperasi kita. Subhanallah, Allah yarham, mudah-mudahan beliau dimuliakan. Itu kan Bapak Hatta. Sebetulnya kan punya gagasan yang sangat Islamik, Ustaz. Betul. Melalui kooperasi itu. Itu dasar sebenarnya, dasar dari apa yang disebut ekonomi syariah. Dengan adanya kerjasama yang saling mementingkan kebersamaan, mementingkan tujuan bersama gitu. Itu luar biasa itu. Masih taraf peletaan batu pertama itu ya. Iya, betul, masih peletaan bayi. masih bayi sekali itu ya. Sehingga harus terus dikumandangkan. Leres Tapi itu. Melihat uraian panjenengan, kita menjadi semakin optimis bahwa sistem ekonomi Islam itu semakin diminati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena mungkin sistem kapitalis tidak bisa menjawab. Betul. Sistem sosialis mungkin juga tidak bisa menjawab. Dan mungkin ekonomi Islam yang akan. Amin. Amin. Semoga seperti itu. Semoga seperti itu. Karena ketika kita jenuh dengan model seperti ini, maka akan larinya kemana mesti ada alternatif. Tetapi
kalau kita kembalikan ke pertarungan bebas ini kan nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kesabaran sudah habis semua. Betul. Subhanallah, tarung bebas ini sudah tidak punya etika, tidak punya norma. Tidak punya norma, itu yang. Nah, padahal di ekonomi Islam itu senantiasa tidak bisa dilepaskan dari akhlak Islami itu. Jadi misalnya tetap harus adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian misalnya dalam investasi harus real. Investasinya itu betul-betul harus sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tidak boleh kita menurut ekonomi Islam itu berinvestasi untuk keuntungan diri kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, kadang-kadang masyarakat dalam investasi itu hanya berdasarkan pada ini angan-angan kosong. Misalnya ada money game, kemudian ada bisnis-bisnis yang menawarkan angin surga. Di ekonomi Islam sangat tidak ada angin surga, tapi kita harus rasional, harus betul-betul berhitung. Jangan sampai kemudian jatuh kepada kebinasaan. Jadi seperti itu sangat Islami sekali itu. Jadi kemudian misalnya bermain di saham, sahamnya harus betul-betul saham yang dimiliki. Bukan saham yang sekedar dimaya, digoreng. Itu bukan. Jadi saham yang betul-betul ada, barangnya ada kita punya saham. Dan kita ikut di RUPS, di Rapat Umum Pemegang Saham. Bukan yang sekedar permainan. Buy sell, bukan. Itu sangat tidak dianjurkan di ekonomi Islam. Jadi betul-betul bisnis real bisnis real. Betul. Jadi bukan permainan. Dan itu banyak korbannya, Ustaz. Permainan yang tidak Islami itu hanya. Entah apa namanya, tidak enak, tidak layak kita sebut nama realnya di sini. Dan kadang di belakangnya itu ada syariah. Bisa menghancurkan bisa. Terus kemudian seenaknya mengambil syariah padahal tujuannya tidak syar'i. Namanya saja itu ada yang mengambil dari Al-Quran itu. Masya Allah. Ternyata subhanallah. Itu investasi yang saya akan mengatakan bodong kok gak pantas. Kadang-kadang memang ada yang memanfaatkan karena memang trennya syariah itu naik, maka dia memanfaatkan itu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan itu. Coba seperti naudzubillah. Ustadz, kira-kira apa sih yang bisa kita perbuat untuk keindonesiaan ini agar sistem ekonomi syariat atau sistem ekonomi Islam itu bisa lebih membumi kepada ekonomi Indonesia ini? Betul. Jadi kalau bayangan kami, cita-cita kami, jadi ekonomi Islam ini bukan hanya pada kulit, tapi pada esensinya yang harus banyak disebarluaskan. Jangan hanya berpandangan ini Islami, ini syariat, tidak, tapi esensinya. Esensi dari amanah, esensi dari tanggung jawab, menjauhi maisir, menjauhi kedoliman, itu yang layak untuk dilaksanakan. Yang layak dilaksanakan. Iya, karena sebenarnya siapapun menyukai kejujuran. Universal, saya pikir. Universal, siapapun menyukai kejujuran. Siapapun menyukai keadilan. Betul, Ustaz. Siapapun tidak suka kepada kedoliman. Saya lebih pada tertarik pada itu yang harus disebarluaskan. Dan bagaimana akuntability, bagaimana bisa pertanggungjawaban itu jelas, itu bagus sekali. Itu sudah Islamic economic. Baik itu meskipun tidak ada nama-nama Islami atau syariah, itu lebih dimuliakan. Sehingga barangkali apabila kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila betul-betul, itu sebenarnya sudah syar'i dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Sobat Jembermu, itu baru sedikit yang harus kita bedah, yang harus kita bicarakan tentang ekonomi Islam. Ternyata masih
kita baru masuk pada pintu pertama. Maka dari itu suatu ketika kita akan lanjutkan kajian seperti ini. Insyaallah. Masih tetap mengundang Pak Dr. Tony Herlambang. Tetapi di balik beliau itu masih banyak, yang muda pun masih banyak. Alhamdulillah. Ustadz, sebelum kita akhiri, monggo ada kata-kata kunci yang layak kita angkat di season terakhir ini. Inggih. Mari para pemirsa semuanya, kita berupaya untuk menerapkan nilai-nilai esensi dari ekonomi Islam, tidak hanya terpaku pada covernya, tapi harus pada esensinya, pada intinya sebagai hamba Allah yang adil, yang bertanggung jawab, yang dapat melaksanakan semuanya itu dalam kerangka ketuhanan dan kemanusiaan, agar Indonesia kita betul-betul jaya kapanpun itu. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih. Sami-sami. Sobat muda, sobat Jembermu, saya tidak akan menambahi lagi. Sudah kata kunci yang sangat baik. Yang jelas, mari kita terus majukan Islam, kita terus belajar, dan ekonomi Islam kita dukung agar rahmatan lil alamin betul-betul menjadi kenyataan, tidak saja di bumi Indonesia tetapi di seluruh jagat raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.